Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang titrasi asam basa alkalimetri yang beranggotakan Ines Sesare Anwari, Inung Arudati Zuhri, Putri Oktavia, Fiaristi Amelina Azizah, Audia Putri, dan Wika Ivananda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alkalimetri. Alkalimetri diambil dari kata alkali yang artinya basah. Merujuk dari namanya, alkalimetri merupakan penentuan kadar suatu senyawa yang bersifat asam menggunakan larutan basah yang telah diketahui konsentrasinya melalui mode titrasi. Dalam titrasi alkalimetri, basa digunakan sebagai titran yang kemudian diteteskan ke larutan titrat yang bersifat asam, sehingga larutan menjadi netral. Ketika mol basa bereaksi sama dengan jumlah mol asam dalam larutan titrat, maka titik ekuivalen titrasi akan tercapai. Contoh dari titrasi alkalimetri itu sendiri yaitu penetapan kadar senyawa obat asam salisilat secara alkalimetri. Oh iya teman-teman, jadi untuk langkah-langkah yang ada di video dalam mengetahui kadar senyawa obat asam salisilat dengan metode titrasi alkalimetri, kami menggunakan referensi e-book bahan ajar kimia farmasi dari Kementerian Kesehatan RI edisi tahun 2017. Alat-alat yang digunakan untuk titrasi alkalimetri. Yang pertama ada corong gelas, digunakan untuk memindahkan atau memasukkan bahan dalam wadah. Ada buret sebagai penandaan volume, ada botol semprot untuk menyemprot, dan sebagai wadah aquadis dalam jumlah sedikit. Biasanya digunakan untuk menetralisir suatu alat. Ada beker glass sebagai tempat cairan, bisa untuk mengaduk, mencampur. Ada filler atau karet penghisap, digunakan untuk menghisap suatu larutan, ditempatkan di pangkal pipet. Ada batang pengaduk untuk mengaduk suatu larutan. Ada Erlenmeyer, digunakan sebagai wadah suatu larutan. Ada kaca arloji, digunakan untuk menimbang. Bisa juga untuk tutup beker glass, terus bisa juga untuk penguapan suatu bahan dalam jumlah sedikit. Ada neraca digital. Neraca digital digunakan untuk mengukur berat atau beban massa. Ada labu ukur. Labu ukur digunakan untuk mengencarkan suatu larutan hingga batas leher labu ukur. Ada klem untuk menjepit gelas kimia. Ada pipet tetes untuk memindahkan suatu cairan. Ada pipet volume untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dan ketelitian yang tinggi. Ada klem dan statif adalah dua alat yang tidak bisa dipisahkan penggunaannya dalam laboratorium. Statif sendiri untuk tempat klem, sedangkan klem digunakan untuk menjepit gelas kimia. Bahan-bahan yang digunakan diantaranya yang pertama ada NaOH yang nantinya menjadi larutan baku primer, lalu kalium divalat yang menjadi larutan baku sekunder, dan sampel asam salisilat. Kemudian indikator yang digunakan yaitu indikator PP, lalu ada pelarut etanol 95% dan aquades bebas CO2. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk tahapan pembuatan larutan liter natrium hidroksida 0,1 N. Yang pertama, kita harus menimbang 2 gram kristal natrium hidroksida dalam gelas kimia 100 ml atau yang biasa disebut dengan gelas beker. Setelah itu, dilarutkan dengan aquades bebas karbon dioksida. Lalu masukkan ke dalam labu ukur yang berukuran 500 ml. Lalu bilas gelas kimia beberapa kali dengan aquades bebas karbon dioksida. Setelah itu dimasukkan bilasan ke dalam labu ukur, kemudian dicukupkan volumenya dengan aquades bebas karbon dioksida hingga tanda batas. Setelah membuat larutan NaOH, maka langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pembatuan larutan liter
natrium hidroksida 0,1 N. Yang pertama yaitu kita menimbang dulu kalium diktalat sebanyak 400 mg. Nah, setelah kita timbang, maka kalium diktalat ini kita masukkan ke dalam air lumayan 250 ml. Lalu kita larutkan dengan 50 ml aqueous yang bebas CO2. Nah, kenapa kita menggunakan aqueous yang bebas CO2? Karena natrium hidroksida ketika bereaksi dengan CO2 akan membentuk Na2CO3 yang nantinya itu akan mengetahui hasil titrasi, sehingga nanti dapat mempersulit kita dalam pembacaan titik akhir titrasi. Oleh karena itu kita menggunakan aqueous yang bebas CO2. Nah, setelah itu kita tetesi dengan indikator PP. Nah, ini kita tetesi sebanyak 3 tetes. Nah, kenapa kita menggunakan indikator PP? Karena sifat dari NaOH ini kan sudah basa kuat ya. Sedangkan kalium diktalat ini dia sifatnya asam lemah. Oleh karena itu kita harus menggunakan indikator yang rentangnya ini di rentang sifat yang basah. Maka dari itu kita menggunakan indikator PP. Nah, kemudian kita kocok air homogen, kemudian kita melakukan proses titrasi. Nah, ini kita melakukan proses titrasi dengan larutan natrium hidroksida yang awalnya ini tidak berwarna, kemudian nanti ketika sudah di titik akhir titrasi maka dia akan mengalami perubahan warna, itu menjadi merah muda atau pink. Nah, prosedur seperti ini kita ulangi 2 kali lagi. Kita melakukan percobaan seperti ini 3 kali atau triplo. Nah, kemudian ini adalah persamaan reaksinya antara natrium hidroksida dengan kalium diktalat yang menghasilkan NaC8H4CO4 plus H2O. Kemudian ketika kita sudah melakukan prosedur seperti ini triplo atau 3 kali, maka kita hitung normalitasnya larutan titik natrium hidroksidanya. Ini adalah tabelnya, di mana tabel ini ada beratnya, berat dari kalium diktalatnya yaitu dalam satuan miligram bukan miligram. Kemudian pembacaan skala Buretnya, ada titik awal titrasi dan titik akhir titrasi, kemudian ada volume titrasi. Nah, untuk yang percobaan pertama nih, beratnya 0,4 gram. Titik awal titrasinya 0. Kenapa 0? Kita ini menggunakan buret yang sekali 50 ml. Nah, ketika buret ini terisi penuh, maka kan titik awalnya ini berada pada titik 0 ml. Nah, sehingga kita tulis di kolom titik awal titrasi itu 0. Kemudian ketika kita melakukan proses titrasi, ternyata yang awalnya larutan tersebut tidak berwarna, ternyata mengalami perubahan warna di titik 15,8. Nah, itulah yang dinamakan titik akhir titrasi. Sehingga kolom titik akhir titrasi kita isi dengan angka 15,8. Kemudian volume titrasinya yaitu 15,8. Nah, volume titrasi ini didapatkan dari perhitungan titik akhir titrasi dikurangi dengan titik awal titrasi. Untuk percobaan yang kedua, itu juga sama. Untuk titik awal titrasi itu kan sudah tidak nol lagi ya, karena tadi yang awalnya penuh sudah kita buat pada percobaan yang pertama, sehingga pada percobaan kedua ini kita titik awal titrasinya itu pada titik 15,8. Nah, kemudian kita melakukan proses titrasi lagi, ternyata mengalami perubahan warna itu di titik akhir titrasinya 31,5. Sehingga volumenya berapa? Volume titrasinya ya berarti juga 31,5 dikurangi dengan 15,8, yaitu 15,7. Nah, untuk yang ketiga itu juga sama seperti percobaan pertama dan kedua. Kemudian kita mencari rata-rata volume titrasinya. Nah, volume titrasinya ini didapatkan dari penjumlahan semua percobaan volume titrasi yaitu 15,8 ditambah dengan 15,7 ditambah dengan 15,7 dibagi dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Karena di sini kita melakukan percobaannya triplo yaitu 3 kali, maka dibagi dengan 3. Nah, hasilnya yaitu 15,73. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumus, yaitu volume NaOH dikali dengan normalitas NaOH sama dengan berat kalium diktalat dalam 1 mg dibagi dengan berat ekivalen dari kalium diktalat. Nah, volume NaOH
dikali dengan NaOH inilah yang kita cari nantinya. Nah, sama dengan 400 mg, yaitu berat kalium distalatnya tadi dalam 1 mg, dibagi dengan berat ekivalen kalium distalat. Berat ekivalen ini didapatkan dari NR dibagi dengan valensi. Nah, NR-nya kalium distalat ini 204,23, sedangkan valensinya itu 1, sehingga hasilnya ya 204,23. Kemudian 15,73 dikali dengan NaOH sama dengan 1,9585. Nah, kemudian NaOH-nya yaitu 1,9585 dibagi dengan 12,73, sehingga konsentrasinya kita dapatkan yaitu 0,1245. Penetapan kadar asam salisilat dalam bedak. Untuk langkah yang pertama, kita timbang asam salisilat sebanyak 300 mg dengan menggunakan neraca analitik. Caranya yakni yang pertama, taruh kaca arloji ke dalam neraca analitik, kemudian setarakan timbangan. Setelah itu kita masukkan asam salisilat di atas kaca arloji sebanyak 300 mg. Kemudian kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Untuk langkah yang kedua, masukkan etanol sebanyak 25 ml yang sudah kita netralkan tadi dengan natrium hidroksida sebanyak 0,1 N. Untuk langkah yang ketiga, tambahkan 25 ml aquades dan beberapa tetes indikator fenol talein ke dalam labu Erlenmeyer yang sudah berisi asam salisilat. Kemudian kita kocok sampai homogen. Untuk langkah yang keempat, kita melakukan titrasi dengan cara masukkan larutan etanol yang sudah dinetralkan dengan NaOH ke dalam buret menggunakan corong kaca dengan cara perlahan-perlahan. Kemudian kita taruh labu Erlenmeyer yang sudah dihomogenkan, ditaruh di bawah buret. Setelah itu kita buka keran buret agar etanol tersebut menetes ke bawah sehingga masuk ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian larutan berubah dari tidak berwarna menjadi warna merah muda, yaitu kita sebut dengan cara titrasi karena perubahan warna dari yang tidak berwarna menjadi warna merah muda. Kita mengulangi prosedur sebanyak 2 kali lagi karena ini adalah cara titrasi dengan standarisasi. Kemudian kita hitung kadar asam salisilat. Bisa kita lihat, ini adalah tabel dari hasil tadi titrasi. Untuk tabel yang pertama, yakni berat 0,3 gram. Berat ini kita bisa namakan tadi berat dari asam salisilat sebanyak 300 mg atau bisa kita sebut 0,3 gram. Untuk titik awal titrasi yakni 0 karena titik awal dari buret itu belum kita masukkan etanol, jadinya kita tandai dengan 0 karena buret yang kita gunakan dengan buret ukuran 50 ml. Kemudian titik akhir titrasi sebanyak 16,2. Titik akhirnya kita tandai dengan 16,2 karena untuk tetesnya etanol tadi berhenti di titik 16,2 karena sudah berubah menjadi warna pink si asam salisilatnya tadi. Kemudian untuk volume titrasi hasilnya 16,2. Kenapa bisa 16,2?
karena 16,2 dikurangi 0 hasilnya 16,2. Untuk prosedur kita yang kedua, sama seperti yang prosedur awalnya, kita masih tetap menggunakan asam salisilat sebanyak 0,3 gram atau 300 mg. Untuk titik awalnya kita menggunakan titik akhir titrasi yang di atas sebanyak 16,2, dan kemudian titik akhir titrasinya untuk yang prosedur kedua sebanyak 32,3 karena berhenti di titik 32,3. Kemudian volume titrasi hasilnya 16,1. Prosedur untuk perhitungannya sama seperti yang tadi, 32,3 dikurangi 16,2 hasilnya 16,1. Untuk prosedur yang ketiga kita sama prosedurnya. Cara perhitungannya sama seperti prosedur sebelumnya. Untuk beratnya 0,3 titik awal titrasi untuk prosedur yang ketiga, kita menggunakan titik akhir titrasi untuk prosedur yang kedua. Kemudian titik akhir titrasinya berhenti di titik 48,4 dan hasil volume titrasinya sebanyak 16,1 karena 48,4 dikurangi 32,3 hasilnya 16,1. Untuk rata-rata kita menggunakan penjumlahan, yakni 16,2 ditambah 16,1 ditambah 16,1 hasilnya 48,3, kemudian kita bagi 3 hasilnya 16,13. Untuk perhitungannya, ini adalah perhitungan untuk yang pertama, perhitungan jumlah asam salisilat. Untuk rumusnya yakni volume NaOH dikali normalitas NaOH dikali Be asam salisilat. Untuk volume NaOH kita menggunakan volume titrasi yang ada di tabel di atas, yakni hasilnya 16,13 dikali normalitas NaOH hasilnya 0,1245. Hasilnya untuk normalitas sudah dijelaskan oleh Mbak Imel tadi, dikali Be asam salisilat. Untuk hasil Be asam salisilat ini kita menggunakan rumus Be yakni Mr per valensi. Untuk Mr asam salisilatnya itu hasilnya 138,12 diper valensinya sebanyak 1, jadi hasilnya 138,12 dibagi 1 hasilnya 138,12. Untuk total keseluruhannya hasilnya sama dengan 277,3705 mg. Dan kemudian ini adalah perhitungan kadar asam yang kita cari. Untuk rumusnya adalah jumlah asam salisilat per berat zat uji dikali 100%. Untuk jumlah asam salisilatnya itu jumlah yang kita bahas barusan, hasilnya 277,3705 diper berat zat uji, itu adalah beratnya asam salisilat sebanyak 300 mg dikali 100%, hasilnya 92,4%. Jadi untuk kadar asam salisilat dalam sampel yang kita uji sebanyak 92,4%. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau masih kurang dipahami atau kurang berkenan, mohon maaf. Jadi terima kasih atas presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.